Kami telah sampai pada hari ke-6 dalam persekutuan doa kami saat ini. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan yang bisa kami laksanakan dalam pertolongan Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami sekali lagi akan bersama bersekutu untuk membaca firman, merenungkan, dan juga menaikkan doa. Untuk menyambut semua itu, kami mohon Tuhan ada buat kami saat ini. Terima kasih Tuhan, amin. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih yang tidak mencari keuntungan. Bacaan kita masih terus di dalam bacaan 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5 melihat setiap bagian kata-katanya. Dan hari ini kita masuk ke dalam kata kasih yang tidak mencari keuntungan dari orang lain. Bapak Ibu, bisakah seperti itu? Kita mengasihi tidak mencari keuntungan orang lain. Kita mengasihi anak kita bukan karena ingin mendapatkan balasan kebaikan juga dari anak kita, tapi kasih yang terus memberi kepada anak kita. Kasih yang kita berikan kepada istri kita atau suami kita atau saudara kita atau orang tua kita, tapi tanpa mengharapkan satu yang kembali kepada kita. Ada satu kejadian yang pernah saya alami, yaitu menyaksikan satu video di YouTube yang cukup mengherankan tetapi juga merenyuhkan hati saya, yaitu satu video penyelamatan seekor anjing yang terbuang sakit dan terjerembab di dalam satu selokan kotor di India. Ada tim rescue dari satu lembaga yang ingin menyelamatkan anjing itu. Anjing itu kotor, bau, luka, dan bersuara melengking menahan sakit yang dia rasakan. Terjerembab di dalam satu selokan got yang bau. Ada 2 orang tim rescuer yang akan menolongnya. Apakah hal yang mudah? Tidak. Ketika didekati, sang anjing akan mulai melolong dan menggonggong. Dan kemudian ketika didekati lagi, dia hampir menggigit salah satu orang yang mau menolongnya. Kemudian akhirnya 2 rescuer itu menggunakan alat pengaman di tangan untuk menahan gigitan, dan satu lagi alat yang mengunci mulut daripada anjing itu. Jadi 2 orang itu bekerja sama. Dan itu pun tidak mudah. Video penyelamatan itu memakan waktu durasi sekitar hampir setengah jam lebih, hampir 1 jam. Nah, kemudian setelah ditolong, anjing itu menggigit daripada pengaman tangan, dan satu rescuer lagi mengikat mulutnya dan segera diangkat. Tapi itu juga melakukan perlawanan dan kemudian diikat badannya menggunakan handuk yang tebal beberapa lapis dan akhirnya dibawa masuk. Pertanyaan yang muncul dalam benak adalah, ngapain anjing liar yang kemudian sudah borokan dan kemudian sudah terjerembab di dalam satu selokan itu harus ditolong? Lebih baik suruh orang untuk membunuhnya dan segera menguburnya. Tapi anjing itu ditolong, diobati, disembuhkan dalam waktu 2 bulan dan kemudian sembuh. Dan apa yang dikatakan oleh para perawat anjing yang telah menolong itu? Kita tidak pernah bisa mengubah sifat daripada
anjing. Tetapi kita jangan sampai berubah menjadi seperti binatang yang tidak punya belas kasihan. Karena anjing ini menderita sakit, ia menjadi liar dan menggigit ke sana ke sini. Itulah sifat anjing. Jangan sampai karena itu maka kita kehilangan kemanusiaan kita yang penuh kasih, yang harus menolong bahkan sesama ciptaan yang adalah seekor anjing. Wah, video itu kemudian tambah lagi membuat saya terenyuh. Artinya, orang itu memiliki satu pemahaman. Rescuer dan tim rescuer di dalam video itu punya satu pemahaman kasih yang luar biasa. Bahwa kasih itu tidak selalu harus mencari keuntungan. Kasih itu bahkan harusnya dapat diberikan bahkan kepada objek yang merupakan seekor binatang tanpa mendapatkan keuntungan kepadanya. Nah, bagaimana kepada kita yang katanya orang Kristen yang diajarkan tentang kasih dan sudah memiliki Tuhan yang Allahnya disebut sebagai Allah itu kasih? Apakah di dalam kita bertindak kita sudah menyatakan kasih? Dan ketika kita menyatakan kasih, kita pilih-pilih orang? Atau ketika kita menyatakan kasih kepada orang, kita boleh menyatakan kasih juga di dalam kemauan untuk tidak mengharapkan kembali, baik kepada pasangan, kepada anak, kepada siapapun juga, bahkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena Tuhan mengasihi dunia ini. Dia mengasihi dunia ini. Dan kematiannya memulihkan seluruh isi dunia ini. Termasuk Anda dan saya sebagai manusia yang digambar dalam rupa dan gambarnya. Juga semesta di mana bumi dan semua ini ada. Di dalam kematiannya dan kebangkitannya dipulihkan untuk menikmati kasih dan untuk hidup di dalam kasih. Maukah kita di dalam hidup ini menyatakan kasih yang tidak mengharap keuntungan dari pihak lain? Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk memiliki kasih yang murni. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar.